Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raha Abdullah Syabarusada dengan NPM 251200006. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Human Resource Information System atau bisa disebut HRIS. Presentasi ini akan membahas pengertian HRIS, komponen, jenis-jenis HRIS, manfaat serta kelebihan dan kekurangannya, hingga contoh penerapan dan tantangan implementasi HRIS di perusahaan. Semoga melalui presentasi ini kita dapat memahami bagaimana peran HRIS dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Baik, mari kita mulai presentasi ini. Oke, HRIS atau kepanjangannya Human Resource Information System berawal dari abad ke-18 di Eropa sebagai fungsi administrasi sederhana. Berkembang di tahun 1980-an menjadi sistem terintegrasi untuk penggajian dan data karyawan. Lalu di tahun 2000-an meluas mencakup rekrutmen, kinerja hingga pembelajaran. Hingga kini bertransformasi menjadi platform berbasis cloud yang mendukung analisis strategis atau people analytics untuk pengambilan keputusan berbasis data dan pengalaman karyawan yang lebih baik. Didorong oleh revolusi industri dan kebutuhan akan efisiensi operasional. Human Resource Information System atau HRIS adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data sumber daya manusia dalam suatu organisasi. HRIS mengintegrasikan fungsi manajemen SDM dengan teknologi informasi sehingga proses administrasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, akurat, dan efisien. Oke. Tujuan HRIS. Tujuan utama penerapan HRIS adalah dalam organisasi adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja bagian HR. Yang kedua, mengurangi kesalahan administrasi manual. Yang ketiga, menyediakan data SDM yang akurat dan real time. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan strategis. Dan yang kelima adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada karyawan. Oke. Pada slide ini, saya akan menjelaskan fungsi dan modul HRIS. HRIS memiliki berbagai modul yang saling terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh. Pertama, administrasi karyawan yang mencakup pengelolaan data identitas karyawan, kontrak kerja, struktur organisasi, serta riwayat mutasi dan promosi. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, yaitu proses pemasangan lowongan kerja, penyaringan CV, penjadwalan wawancara, hingga penyimpanan data pelamar. Yang ketiga, absensi dan waktu kerja, yang berfungsi untuk mencatat kehadiran karyawan, jam kerja, lembur, dan keterlambatan. Keempat, penggajian atau payroll, meliputi perhitungan gaji, tunjangan potongan, serta pajak dan BPJS. Kelima, manajemen kinerja, yang mencakup penilaian kinerja karyawan, Key Performance Indicator atau KPI, serta evaluasi dan laporan hasil kerja. Keenam, pelatihan dan pengembangan meliputi data pelatihan, jadwal training, evaluasi hasil pelatihan, dan pengembangan karir karyawan. Terakhir, cuti dan izin yang mencakup pengajuan cuti, persetujuan atasan, serta rekap sisa cuti. Dengan adanya modul-modul ini, HRIS membantu perusahaan mengelola SDM secara lebih efektif, terstruktur, dan efisien. Selanjutnya, berdasarkan tingkat penggunaannya,
HRIS dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah operasional HRIS. Jenis ini digunakan untuk kegiatan administrasi harian, seperti absensi dan penggajian atau payroll. Yang kedua, tactical HRIS. HRIS ini digunakan untuk perencanaan jangka menengah, misalnya dalam proses rekrutmen dan pelatihan karyawan. Dan yang ketiga, strategic HRIS. Jenis ini digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang seperti perencanaan sumber daya manusia dan analisis kebutuhan tenaga kerja. Dengan pembagian ini, HRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai pendukung perencanaan dan strategi perusahaan. Oke, slide selanjutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan komponen utama dalam HRIS. HRIS terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pertama adalah hardware, yaitu perangkat fisik seperti komputer, server, jaringan internet, serta mesin absensi seperti fingerprint, dan face recognition. Kedua adalah software, berupa aplikasi HRIS yang dapat berbasis desktop, web, maupun cloud atau online. Ketiga adalah database, yaitu tempat penyimpanan seluruh data sumber daya manusia, seperti data pribadi karyawan, riwayat jabatan, data gaji, dan data absensi. Keempat adalah brainware, yaitu sumber daya manusia yang mengoperasikan HRIS, seperti staf HR, administrator, sistem, dan manajer. Nah, yang terakhir adalah prosedur, yaitu aturan dan alur kerja dalam penggunaan HRIS agar seluruh proses berjalan secara sistematis dan teratur. Dengan adanya kelima komponen ini, HRIS dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pengelolaan SDM di perusahaan. Selanjutnya. Nah, slide ini saya akan menjelaskan manfaat serta kelebihan dan kekurangan HRIS bagi perusahaan. Manfaat HRIS bagi perusahaan antara lain meningkatkan efisiensi waktu dan biaya karena banyak proses HR dilakukan secara otomatis. Data karyawan menjadi terpusat dan mudah diakses, sehingga meningkatkan transparansi informasi. Selain itu, HRIS juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan serta mendukung transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia. Adapun kelebihan HRIS, yaitu proses kerja yang lebih cepat dan otomatis, data yang lebih akurat, serta berkurangnya beban administrasi pada bagian HR. Namun, HRIS juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yaitu biaya implementasi yang cukup tinggi, ketergantungan pada teknologi, serta risiko keamanan data apabila sistem tidak dikelola dengan baik. Dengan memahami manfaat, kelebihan, dan kekurangan ini, perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan HRIS secara lebih tepat dan optimal. Selanjutnya adalah contoh penerapan HRIS di perusahaan serta tantangan dalam implementasinya. Contoh penerapan HRIS di perusahaan antara lain perusahaan menggunakan HRIS untuk absensi online sehingga kehadiran karyawan dapat dicatat secara real time. Proses payroll atau penggajian juga dihitung secara otomatis oleh sistem sehingga lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Selain itu, karyawan dapat mengajukan cuti melalui sistem HRIS tanpa proses manual. Dan manajer dapat memantau kinerja karyawan melalui dashboard HRIS. Namun, dalam penerapannya terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi, adanya resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital, serta masalah keamanan dan privasi data. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi juga dapat menjadi kendala dalam implementasi HRIS.
Dengan memahami contoh penerapan dan tantangan ini, perusahaan diharapkan dapat mempersiapkan strategi yang tepat agar penggunaan HRIS berjalan secara optimal. Nah, sekian presentasi dari saya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa HRIS merupakan sistem informasi berbasis teknologi yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Dengan HRIS, proses administrasi menjadi lebih efisien, data lebih terintegrasi, serta pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat dan strategis. Namun, dalam penerapannya, HRIS juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan, seperti kesiapan SDM, keamanan data, infrastruktur teknologi, dan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan perencanaan dan strategi yang matang agar implementasi HRIS dapat berjalan secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.